Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal common sense ya, karena ya topiknya seputar otomotif. Penulis mau kasih contoh-contoh yang seputar otomotif saja ya. Jadi yang namanya common sense itu adalah sesuatu yang dianggap logis. Logis itu adalah ketika orang ngomong, kalau misalnya dibeginikan maka hasilnya adalah begini, kalau hasilnya dibeginikan hasilnya adalah begini. Jadi mengungkapkan sesuatu pendapat ya, yang bisa secara tepat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diungkapkan. Jadi apa yang diomongkan itu bakal pas dengan hasilnya nanti. Dan iya, sekarang ini yang namanya logis ya, yang namanya common sense itu wis hilang, wis mulai berkurang ya, dari ya banyak sektor ya, dari banyak sisi, banyak segi. Yang di luar otomotif saja penulis kadang bingung ya, Shopee ini ngapain lambat banget gitu, ngapain awal-awal buka Shopee itu langsung muncul iklan sak pirang-pirang, padahal itu sesuatu yang nggak perlu. Gambar yang harusnya bisa disimpan dalam aplikasinya tapi malah harus download lagi. Nggak ada common sense dalam pembuatan aplikasi Shopee itu. Kenapa untuk game ada gambar-gambar yang tersedia, kenapa untuk yang lain-lain halaman utama nggak ada? Aneh lah, nggak masuk akal lah desainnya itu. Selain bikin lambat, juga ya bikin servernya itu terlalu sangat dibebani. Entah biaya servernya Shopee itu berapa, mengingat trafficnya yang sangat tinggi, dan tentu kalkulasinya yang gak karu-karuan ya. Orang itu cenderung apa ya, pingin melakukan hal yang canggih-canggih ya, tidak memikirkan gimana caranya biar efisien. Belum lagi soal bug ya. Di Shopee barusan penulis mau nyoba buka komen, gak iso. Begitu diklik fitur tidak didukung. Wedan. Oh iso fitur tidak didukung ya. Terus apa, kayak Tokopedia itu sampai sekarang penulis kalau buka Tokopedia dari komputer itu ono ngeblanknya. Untung sudah tahu triknya yang sudah penulis buat video shortnya. Di clear cookie tapi lewat dari layarnya itu. Kalau dari Chrome tinggal buka tanda pentungnya, cari setelan situs atau site settings, bersihkan cookie atau clear cookie. Dari sisi HP juga gitu ya, nggak ada common sense juga. Kenapa kok setiap update jadi makin lambat? Habis lah, balik lagi ke komputer. Ke otomotif. Jadi kita sudah lihatlah beberapa contoh
tidak common sense di otomotif seperti barusan ini ya, yang kasus Rangga Alsaf Karatan. Itu salah satunya penyebabnya adalah karena pabriknya tidak punya common sense, tidak punya pikiran sehat, tidak punya pikiran logis. Kita nggak bisa bilang apa bodoh ya, karena bodoh itu ya, penulis sudah bolak-balik ngomong pabriknya bodoh sih, terus terang. Tapi kalau secara keseluruhan dibilang bodoh itu ya juga nggak tepat, karena mereka itu pastinya merupakan lulusan universitas dengan nilai yang cum laude, barangkali yang 4,0 gitu ya, nilai lulusan kuliahnya. Karena pasti bekerja di pabrikan Honda, mustahil Honda itu tidak cari yang nilainya super sangat tinggi. Dan mengingat pendidikan di Jepang itu sangat-sangat ketat sekali dalam mengejar nilai akademis, tingkat angka nilainya di Jepang itu walau dengan standar yang tinggi itu sangat luar biasa. Jadi secara akademis penulis yakin itu yang kerja di Honda itu merupakan orang-orang yang pinter kalau dari sisi akademis. Tapi ya seperti kita sering sering lihat contohnya di kasus-kasus penyakitnya motor atau mobil, common sense-nya nggak ada. Orangnya secara akademis itu pinter ya, jadi secara akademis hebat, nilainya tinggi, tapi iya tetap bodoh. Pabrikan yang insinyur yang kerja di pabrikan memang secara akademisnya pinter, tapi bodoh dalam hal pemikirannya, dalam hal perjalanan logikanya. Mikir sesuatu yang logis itu nggak bisa. Pemikirannya logis itu rasanya nggak bisa ya dinilai. Nggak ono uji yang bisa mengukur apakah orang itu logis atau enggak ya rasanya ya. Karena yang biasanya seperti itu cuma game problem solving atau tes IQ gitu ya, walau tes IQ belum tentu mencerminkan. Seperti misalnya, kalau ada kertas kayak gini, bentuk 3 dimensinya kayak gimana gitu ya. Kalau ada model gear kayak gini, terus rantainya ngarah ke sini, hasilnya gimana gitu ya. Sebuah kayak game puzzle gitu ya, game puzzle yang realistis tentunya ya. Kayak game ya, anehnya ya, game lemming, game water spout atau apa, game-game yang melibatkan mikir gitu. Jadi mungkin orang yang paling logis itu justru gamer ya, orang yang gemar main game puzzle gitu. Rasanya kok gitu ya. Yang unik juga ya, beberapa orang yang logis itu gamer atau justru pelawak ya, seperti kasus Beset lawan Piers Morgan kalau nggak salah. Kenapa pelawak itu bisa ngasih bisa ngasih logika yang logis? Karena pelawak itu mikir. Orang yang melawak itu harus punya pikiran logis ya. Kalau begini, kalau begini gitu. Sesuatu yang membutuhkan proses. Jika
dan kemudian. Nah, sementara yang lihat angka-angka, yang lihat proses macam-macam itu nggak selalu begitu. Matematika gitu, ya butuhnya bukan memang ada jika ini maka ini gitu ya. Tapi matematika itu lebih ke ingatan. Oh, kalau masalahnya ini maka menggunakan metode ini, masalahnya ini menggunakan metode ini. Memang ada di suatu saat ya, oh kalau model gini butuhnya gimana nih menyelesaikannya, butuh mencari rumus-rumus yang tepat gitu. Tapi permainan matematika rasanya juga jarang. Lagi-lagi ada kata permainan di situ. Namanya apa ya gitu itu ya, yang bisa melibatkan proses seperti itu. Fisika juga sama sih ya. Orang harus tahu rumusnya dulu sebelum menyelesaikan masalah. Seperti halnya kalau matematika, harus tahu aturan-aturannya dulu, harus tahu formula-formulanya dulu, hukum-hukum yang berlakunya dulu sebelum bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dunia otomotif ini minim ya. Ya sampai dalam taraf memprihatinkan. Mungkin dari sisi pabrikan penulis ngasih contoh, ya contoh itulah solusinya gredek gitu ya. Solusinya gredek di Honda. Kenapa sih gredek? Oh, ternyata karena kotoran. Kenapa? Karena kalau begitu dibongkar, dibersihkan, kok nggak gredek kok. Tapi terus beberapa minggu gitu lagi, oh iya, bongkar aja, bersihkan. Jadi gredeknya itu gara-gara kotoran. Kalau ada yang pakai solusi, oh pakai apa jenenge, kampas gandanya NMAX karena kampas gandanya lebih panjang. Terus apa maneh, pakai roller yang lebih ringan satu angka biar tarikan bawahnya lebih besar, karena ternyata torsinya kurang begitu besar untuk membuat kampas gandanya menggigit secara sempurna di RPM bawahnya. Nah, tapi yang bikin heran itu adalah contohnya di motor Honda ya, karena yang sering sering mengalami gredek itu adalah motor metik Honda, bukan Honda yang baru ya, yang lama. Kenapa kok gak ada filter udaranya? Karena ternyata CVT itu menyedot udara dari luar, dipakai untuk mendinginkan bagian dalamannya itu. Nah, tahu penyakit gredek itu karena kotoran. Kenapa udara masuk dari luar nggak difiltrasi dulu? Itu kan bodoh ya. Mungkinlah dari insinyurnya bisa memperhitungkan, melakukan kalkulasi. Oh, ini yang tepat sudut kemiringannya mangkokane segini. Oh, apa jalur rollernya yang paling tepat ukurannya segini. Rollernya harus pakai berat segini, panjang beltnya harus segini, per depan per belakang angkanya dikalkulasi ketemu segini. Tapi walau mereka bisa ngitung-ngitung itu, untuk cari solusi bahwa untuk bisa menyimpulkan bahwa gredek terjadi karena kotoran dan oleh karena itu udara harus difiltrasi, gak iso. Jadi mereka nggak punya kemampuan untuk menyimpulkan bahwa oh kalau gredek itu terjadi karena kotoran, maka harus dicari sumber kotorannya di mana. Oh, ternyata udara yang masuk di luar itu nggak difilter
oh berarti harus difilter, dan mereka nggak punya kemampuan itu. Begitu juga kayak contohnya kasus tutup bensin itu sulit dibuka ya. Dan ini nggak terjadi cuma di Honda saja, tapi di Yamaha juga terjadi. Jadi ya ini sudah standar Jepang ya. Standar Jepang adalah orang yang nggak bisa main logika. Ya mungkin kalau ada orang Jepang lihat videonya penulis dan tersinggung, ya silahkan direkomendasikan ke pemerintah Jepang sana untuk merubah sistem pendidikan atau gimana lah. Tapi yang jelas pabrikan Jepang ya, baik yang Yamaha, yang Honda, kalau tutup bensin yang model tombol, entah mengapa kok gak iso mendesain yang bener ya, sudah nggak kayak dulu lagi. Karena ya desain itu muncul karena ingenius istilahnya, trik-trik gitu ya. Tapi terus terang Honda itu merupakan hal yang lemah, karena ya contohnya sudah dari dulu model kancing jok belakang ya itu lemah itu. Ayo, siapa yang punya motor Honda lama membuka joknya itu susah. Mau nggak susah gimana, lawang model penguncinya pakai apa ya, metode aneh gitu ya. Ada tongkat yang mencoba membuat tongkat lainnya bergerak miring. Gak tepat belas lah metode kuncian motor Honda itu. Dan metode kuncian tutup bensin motor kayak PCX atau ADV itu ya juga sama ya. Kenapa kok serumit itu? Bikin yang pas aja nggak bisa. Kenapa kok tahu bahwa kalau pingin yang paling reliable itu pakai logam, kenapa kok pakai plastik? Naruh logamnya ke bagiannya nggak tepat. Mengharapkan bahwa plastiknya itu punya kualitas sangat tinggi, padahal ya plastik nggak bisa menggantikan besi. Padahal ya plastik juga plastik juga nggak begitu jauh lah daripada besi yang murah-murahan, yang tipis-tipis gitu. Karena kan nggak harus tebel besinya atau untuk bagian-bagian seperti itu. Yang penting bisa pas gitu. Tapi ya sayangnya kembali lagi soal logisnya kurang. Nah, contoh pabrikan seperti itu. Kalau contoh konsumen gimana? Kalau konsumen contohnya gampang, soal oli lah. Ciri oli yang rusak itu gimana sih? Ciri oli yang baik itu gimana sih? Anehnya orang-orang itu nggak punya common sense, nggak punya pemikiran. Gimana sih oli yang oke itu? Gimana sih oli yang nggak oke itu? Kalau zaman dulu orang itu masih punya common sense, masih punya logika bahwa kalau mesin itu melumasi dengan baik, maka suara gesekan antar part itu akan terdengar minim ya. Minim gimana? Ya suara mesin halus. Suara kasar menunjukkan betapa parahnya gesekan yang terjadi. Jadi kalau ada dua benda yang saling menggores satu sama lain menghasilkan suara keras, nah itu gesekannya keras, hambatannya besar, ciri tidak ada pelumasan di antaranya. Nah kalau nggak bunyi, nah itu berarti licin. Logikanya seperti itu. Tapi sekarang gimana?
Suara mesin keras dianggap oh normal, ini normal. Oli sudah hitam, oh nggak apa-apa, yang penting kalau di tangan itu licin. Padahal kalau orang mikir ya, licin di tangan itu tidak hanya terjadi kalau benar-benar licin saja. Contoh pakai sabun lah. Sabun taruh lantai, mungkin kaki itu licin. Tapi coba kayak meja, kayak kursi digeret ke air sabun, apa ya licin? Ya enggak. Tapi ya masalahnya orang-orang itu enggak melakukan uji seperti itu ya. Karena bahkan ya kalau permukaan sudah licin, yang dibutuhkan cuma air. Jadi orang itu kepreset bisa aja bukan karena sabunnya, tapi karena airnya. Menguji pakai tangan padahal ya kurang reliable, karena ya licin itu bisa terjadi karena basah, karena reaksi dengan basah menyebabkan kulit itu menimbulkan efek ya semacam keluar minyak gitu, sehingga jadi lebih licin. Tapi yang lebih dipentingkan adalah tangannya. Padahal ngukur pakai tangan bisa aja menguji pH. Sama seperti air sabun, di tangan mungkin licin, tapi kalau yang bergesekan itu bukan tangan, bisa aja nggak licin. Sudah tahu bahwa oli hitam itu rusak ya, entah mengapa sekarang itu orang jadi berpikir bahwa oli hitam itu belum rusak. Terus mentang-mentang ada rekomendasi ganti oli secara periodik, ganti olinya langsung mengacu pada periodik terus, tanpa mempertimbangkan bahwa kondisi olinya sudah tidak layak pakai. Mentang-mentang orang disuruh servis terus, orang jadi servis terus itu, dipikir bahwa makin sering dibongkar kendaraan itu selalu prima terus. Padahal dia nggak sadar bahwa semakin banyak dia servis, ternyata semakin banyak masalah yang dialami oleh motornya. Contoh juga pakai filter racing. Filter racing itu mungkin ya cari yang lubangnya porinya besar gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa debu-debu yang jadi lebih mudah masuk itu menyebabkan masalah, yang kemudian membuat kendaraannya performanya turun. Kendaraan yang aslinya performanya bisa terjaga menjadi cepat turun. Jadi dia itu selalu puas sekali kalau setelah melakukan pembersihan mesin ya. Dia nggak sadar bahwa itu terjadi karena dia pakai filter racing. Dia pun jadi mulai sering ngomong, emang kendaraan itu harus sering dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan nggak bisa kencang lagi. Motor saya kalau habis dibersihkan, habis di servis gitu enak, tarikannya jadi kayak baru lagi. Ya padahal ya motor penulis 40.000 km lebih, nggak pernah bongkar throttle body, nggak pernah bongkar blok mesin. Blok mesin sama sekali tidak tersentuh. Blok CVT juga, bagian CVT juga cuma ganti belt. Tapi ini performa motor penulis masih sama tuh dengan ketika masih baru. Ngapain? Servis 2 minggu sekali untuk bersihkan throttle body? Karena motor penulis ya ini masih tetap seperti baru performanya. Mau ngomong apa terus? Jadi ya common sense itu sesuatu sesuatu yang susah untuk dikembangkan ya, kecuali kalau main game puzzle gitu ya. Dan common sense itu bukan sesuatu yang bisa disekolahkan. Jadi orang yang nilai akademisinya tinggi belum tentu punya common sense. Dan sayangnya makin lama ini masyarakat makin tidak punya common sense, sehingga ya pembohong mudah sekali masuk. Sekarang ya kayak barusan eksperimental itu ngomong penjelasan macam-macam, tapi isinya videonya tidak logis semua aslinya.
seakan-akan logis padahal enggak, karena ya ilmu dasarnya saja enggak punya, fakta dasarnya saja salah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.